Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rigita Cahyani dengan NIM J1A1-18161 dari kelas reguler B Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo akan menjelaskan beberapa hal dalam presentasi kali ini. Pertama, definisi COVID-19. Yang kedua, manfaat rapid test COVID-19. Yang ketiga, kriteria orang yang akan di rapid test. Yang keempat, alat dan bahan rapid diagnostic test dan APD COVID-19. 5. Tata laksana dan tahapan pemeriksaan COVID-19. 6. Cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Baik, yang pertama, definisi COVID-19. Coronavirus merupakan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan inang yang umumnya ditemukan pada coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian SARS dan MERS. Evolusi grup COVID, contoh SARS-CoV, ditemukan pada kelelawar sehingga diduga inang utama COVID-19 berasal dari kelelawar. Coronavirus tipe baru ini dapat tertransformasikan dari kelelawar, inang perantara, kemudian ke manusia melalui mutasi evolusi. Namun, masih banyak hewan perantara yang belum teridentifikasi. Hal ini menyadarkan kita agar lebih berhati-hati dan selektif dalam mengonsumsi makanan olahan hewan. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti pertama, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. Kedua, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV dan pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain. Selanjutnya, rapid test coronavirus disease. Pada rapid test coronavirus disease hanyalah sebagai pemeriksaan penyaring atau pemeriksaan screening, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Tes ini bermanfaat untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona, di mana antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh kita bila ada paparan virus corona. Dan tes ini hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Selanjutnya, kriteria orang yang akan di rapid test. Pertama, OTG atau orang tanpa gejala, terutama yang mempunyai atau pernah melakukan kontak minimal 7 hari dengan pasien positif COVID-19 atau memiliki risiko tertular dari penderita. Yang kedua, ODP atau orang dalam pemantauan. Yang ketiga, PDP atau pasien dalam pengawasan. Dan yang terakhir adalah orang dengan profesi yang mengharuskannya melakukan kontak dengan banyak orang, misalnya polisi, tentara, kurir, supir angkutan umum, pejabat publik, dan lain-lain. Selanjutnya, alat dan bahan RDT COVID-19. Pertama, ada alat yaitu rapid test, strip IgM atau IgG 2019 nCoV, ketiga lancet, keempat lancet pen, yang kelima handscoon, keenam pipet kapiler, yang ketujuh cairan Rigan, yang kedelapan masker, dan yang terakhir kapas alkohol. Dan bahan yang digunakan ada 2, yaitu sampel darah dan larutan buffer. Selanjutnya, standar APD yang direkomendasikan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Pertama, gown coverall. Bahan gaun yang digunakan kembali atau reusable terbuat dari polyester atau kain katun polyester. Gaun yang terbuat dari kain ini dapat dicuci dengan aman sesuai prosedur rutin dan digunakan kembali.
harus dipastikan untuk tidak menyentuh permukaan luar gaun selama perawatan. Yang kedua, masker. Di sini ada dua jenis masker. Yang pertama, masker beda triple atau surgical mask triple. Masker beda memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman, kedap air. Yang kedua, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi. Dan yang ketiga, lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit, yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Masker selanjutnya yaitu N95. Adalah masker yang lazim dibicarakan dan merupakan kelompok masker featuring face patch respirator sekali pakai. Kelompok jenis masker ini memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tapi juga hingga cairan berukuran aerosol. Masker jenis ini pun memiliki face seal fit yang ketat, sehingga mendukung pemakai terhindar dari paparan aerosol asalkan seal fit dipastikan terpasang dengan benar. Selanjutnya, pelindung mata atau Google and Face Shield. Pelindung mata atau eye protector adalah salah satu jenis alat pelindung diri yang diperlukan untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, percikan darah, cairan tubuh, uap panas, sinar ultraviolet, maupun pecahan kaca. Terdapat beberapa jenis pelindung mata yaitu Google Face Shield, kacamata pelindung atau safety glass, dan respirator seluruh muka. Standar untuk pelindungan mata harus minimal sesuai dengan arahan standar UA86-686 EEC. Yang keempat yaitu head cap. Tujuan dari penutup kepala adalah untuk melindungi kulit kepala dan leher serta rambut dari kontaminasi virus dan kemungkinan penularan tidak dikenal berikutnya ke mukosa mata, hidung, atau mulut. Rambut dan ekstensi rambut harus pas di dalam penutup kepala. Yang kelima, boot. Penggunaan boot karet pertama memberikan perlindungan optimal ketika lantai basah. Yang kedua, melindungi dari cedera benda tajam di ruang perawatan atau operasi. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan disinfektan. Selanjutnya, tata laksana pemeriksaan RDT COVID-19. Pada rapid test corona, ada dua jenis imunoglobin yang akan diperiksa. Yang pertama, imunoglobin G atau IgG. IgG adalah jenis antibodi yang paling umum ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Antibodi ini akan menyimpan memori terkait bakteri atau virus yang pernah masuk ke tubuh, sehingga dapat memberi perlindungan terhadap infeksi selanjutnya. Yang kedua yaitu imunoglobin M atau IgM. Tubuh menghasilkan IgM setelah terpapar oleh bakteri atau virus yang pertama kalinya. Oleh karena itu, antibodi ini merupakan perlindungan pertama terhadap suatu infeksi. Ketika tubuh pertama kali terinfeksi, kadar IgM akan meningkat. Kadar ini lalu menurun seiring meningkatnya kadar IgG untuk memberi perlindungan jangka panjang terhadap infeksi. Adapun prosedur pengambilan darah, yang pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Yang kedua, lengan atas akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Tabung khusus lalu dipasang di belakang jarum suntik. Ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selain dari cara tadi, pengambilan darah juga dapat dilakukan dengan menusukkan jarum di ujung jari pasien. Prosesnya mirip dengan tes golongan darah. Darah yang keluar dari penusukan berupa darah kapiler dan akan diteteskan pada alat rapid test. Hasilnya akan keluar dalam beberapa menit. Yang terakhir yaitu cara analisis hasil percobaan dari RDT COVID-19. Hasil rapid test corona
dapat berupa hasil reaktif atau tidak reaktif. Pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgM dan IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena virus corona jenis lain dan bukan COVID-19. Karena itu, dokter biasanya akan merujuk pasien untuk langsung melakukan swab test atau PCR. Dengan tes ini, infeksi dalam tubuh pasien bisa dipastikan akibat COVID-19 atau bukan. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian. Pasien juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, meski merasa sehat. Yang ketiga, hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif palsu terjadi karena antibodi IgG dan IgM tidak langsung terbentuk pada saat terinfeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Jadi, jika pasien baru terpapar virus corona kemarin dan melakukan rapid test hari ini, hasil tes pasien akan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Pada kondisi seperti ini, rapid test ulang perlu dilakukan pada 7 hari setelahnya. Jika rapid test corona menunjukkan hasil reaktif atau positif, penanganan lebih lanjut akan tergantung pada kondisi pasien. OTG dan ODP harus melakukan karantina mandiri di rumah dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS maupun physical distancing. Pasien bisa menghubungi layanan kesehatan online untuk berkonsultasi dengan dokter. Baiklah, sekian presentasi dari saya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.